Oke, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana return type itu sebenarnya pada metode. Di sini kita misalnya punya string nama. Nah, nama ini kita set jadi nama kita misalnya. Oke. Sekarang kita mau mendapatkan namanya. Biasanya kan kita mendapatkan nama gini. Nama. Nah, dan keluarlah di sini Gabriel Tagalong. Gimana kalau kita menggunakan metode? Nah, kalau kita mau menggunakan metode, kita buat di luar dari metode. Nah, ini sebenarnya udah metode ini. Main method. Main method ini lah nanti jadi blok code utama yang akan dieksekusi. Di sini kita buat metode baru. Kita buat string get name. String get name. Oke. Kok jauh kali ya? String get name. Return. Oh, berarti ini harus jadi public. Ups. Jadi return nama. Ini static string nama. Oke. Static string nama. Kenapa static? Karena kita perlu membuatnya static supaya ketika kita buat nama di sini dia bisa langsung didefinisikan. Contohnya kalau kita hilangkan static, maka ini merah-merah. Nah, merah-merah kenapa? Karena kita nggak bisa akses nama ini. Karena di sini static dia nggak bisa. Jadi kita harus buat static di sini. Static. Dan ini juga harusnya static. Supaya kita bisa langsung panggil. Nah, kita udah definisikan si nama ini dengan Gabriel Cesar Tagalong. Ketika kita cetak di sini, memang keluar Gabriel Cesar Tagalong. Tapi, kita bisa menggunakan metode ini. Get name. Get name. Oops. Nah, menggunakan get name kita bisa mendapatkan nama. Kenapa bisa tiba-tiba sini keluar Gabriel Tagalong? Karena kan kalau dalam mencetak shout, kita itu kan mencetaknya string kalau dalam kutip seperti ini. Dan inilah dia return type-nya string. Karena dia return-nya string. Jadi di sini diisikan string. Kemudian untuk mempermudah juga mengingatnya, contohnya kita di sini static string get angka 1. Nah, return ini tipenya string ya, berarti kita harus kembalikan pakai tanda kutip. Sekarang ini kita salin get angka 2, return 2. Nah, coba ini kita hapus aja ya. Oke. Nah, sekarang contohnya kita mau menambahkan angka 1 dengan angka 2. Berarti get angka 1 plus get angka 2. Kalau kita jalankan, apa yang kita dapatkan malah jadi 12. Kenapa 12? Karena tipe datanya string. Nah, gimana kalau ini integer? Ups. Nah, di sini kan merah-merah ya karena ini pakai kutip. Kutip itu untuk string. Kalau kita jalankan dapatnya 3. 1 tambah 2 3. Nah, itu dia return type. Kalau dia integer, maka dia akan kembali sesuai dengan tipe data yang kita tetapkan di sini. Nah, gimana? Kalau kosong itu void static void get angka 1. Get angka 3 contohnya. Nah, kita mau return 3. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena return 3 itu nggak bisa untuk void. Void itu nggak punya return, dia kosong. Tapi void bisa menjalankan blok code juga. Misalnya kita buat di sini kita
mau membuat ada garis-garisnya lah biar indah. Misalnya di sini kita cetak kan. Oke. Shoot. Ups. Misalnya belajar Java. Kurang ke tengah. Oke. Nah, kita mau buat garis-garis ini. Kan capek buat garis. Masa kita mau buat setiap mau buat garis harus buat shoot terus ketikkan seperti ini, atau salin lagi, paste lagi, lupa S-nya, perbaiki lagi, kan gak asik kayak gitu. Jadi solusinya adalah cukup satu baris ini kita masukkan ke sini yang void, dan kita buat di sini contohnya gariskan bos. Nah, udah tinggal panggil aja di sini garis. Oh, tunggu, sebelumnya kita periksa dulu ya, tanpa ada garis-garis. Nah, cuman belajar Java kan. Sekarang kita buat gariskan bos. Muncul di sini gariskan bosnya. Muncul garisnya. Kemudian kita buat lagi gariskan bos. Udah. Kita seakan-akan nggak mengetikkan apa-apa, malah mengetikkan baris code yang nggak ada di Java, gariskan bos. Tapi tiba-tiba ada garis seperti ini. Nah, itulah dia sulapnya. Inilah ketika kita menggunakan return type void. Tapi di integer juga bisa sih, kalau mau pakai integer. Misalnya di angka 2 ini kita buat seperti itu. Tapi tetap aja harus ada returnnya kalau di integer. Itu nggak asiknya. Coba ya. Get angka 2. Get angka 2. Nah, kan ada jadi dua baris garisnya. Garis ini sama get angka 2. Sama-sama buat garis, tapi ini ada return, ini nggak ada return. Jadi ini kan jadi useless. Untuk apa integer dibuat sini, tapi returnnya nggak kepake. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas menggunakan parameternya nanti. Oke.